Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua Al-Mukarram Ki Haji Dedi Iskandar. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, diberkahkan dalam keilmuannya, sehingga selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan dalam rezekinya. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi. Mari kita doakan juga semoga Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarganya selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan, dimudahkan segala urusannya dan dikabul segala cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz kita, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Ustadz Sumarsono, Bapak Ustadz Habisuddin, Bapak Ustadz Subhan. Mari kita doakan semoga asatidz kita dimudahkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan, sehingga mengajak kita untuk selalu hadir di majelis malam Jumat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah MMJ yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada jamaah semua. Untuk yang sekian kalinya, karena MC utamanya nggak bisa hadir, nanti mungkin agak telat bisa hadir, maka saya sebagai penggantinya atau helper. Jadi mohon maaf kepada jamaah semua untuk pada kesempatan kali ini di malam Syekhul Alam ini tidak bisa membaca pantun lagi, mohon dimaafkan ya jemaah. Jadi nanti masih disimpan yang bagus nanti sama bisa cari bukti. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehat lahir batin kita, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita dapat menghadiri istiqomah setiap malam Jumat untuk menghadiri yaitu pengajian kita, zikir kita bersama di MMJ ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita limpahkan kekaribaan alam yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkirim salam juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga di yaumul akhir nanti kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramun, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Bapak Haji Muhardi beserta keluarga,
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Hafizuddin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Sumarsono, Bapak Ustadz Sodikin, dan para asatidz yang lainnya yang kumpul pada malam hari ini, serta tokoh masyarakat semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani dan sehat rohani, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak, saudara, hadirin jamaah hadis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat yang mulia di malam Sayyidul Ayyam, di kesempatan malam yang hening ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pembacaan tawasul, lewat pembacaan doa, lewat pembacaan tahlil, lewat pembacaan surat Yasin, yang mana semua itu kita kirimkan pahalanya buat orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan begitu pula mudah-mudahan apa yang kita baca jadikan satu doa yang mustajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita maksud, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita awali tawasul kita pada kesempatan malam hari ini dengan beristighfar, dengan bersahadat, dengan bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin, assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin, assalamu alayka ya Sayyida ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ya kharitallah, assalamu alayka ya sultan awliya Sayyidi Syamil Qadir al-Jailani, assalamu alayka ya awliya Allah fi baldati Indonesia, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin wa khataman nabiyyin. Lillahi ta'ala wa bi syahwati Rasulillah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Wassalamualaikum Sultan Maulana Sudin Banten Sultan Maulana Yusuf Maulana Banten Wassalamualaikum Sudin Sebagawan Wassalamualaikum Sayyidul Batak Karawang Wassalamualaikum Sayyidul Karawang Wassalamualaikum Sayyidul Mibal Mujahan Wassalamualaikum saja pada sini korban wassalamualaikum saja Muhammad wassalamualaikum Mas Kanda Sari Paman Panjerwan wassalamualaikum dan takrabuan akad wutulan wassalamualaikum ada kata wassalamualaikum tifati udus wassalamualaikum wasulihim wa furuhim wa silsilatihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sumarati jami maisari na'usul kiyadi Muhammad ibn Bani Zaid wa sumarati kiyadi Ibrahim bin Anwar wa sumarati kiyadi Ma'ala bin Anwar wa sumarati kiyadi Budar bin Anwar wa sumarati kiyadi Qadr Rajli wa sumarati kiyadi Al-Qadni wa sumarati kiyadi Kamil wa sumarati kiyadi Muhammad Jubair wa sumarati jami maisari na'usikum Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وشمر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونعوذ إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وساداتنا وآمنا وأمواتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن استمعهن بسبب ولأجله sebutin arwahnya masing-masing Wassalamualaikum almarhum hajakan diri bin Sukail Wassalamualaikum almarhum hajafatan bin Sumarai berhabib Wassalamualaikum diri bin Asas Asas Jadi Wassalamualaikum وإلا أرواحه من حضر بهذه المقام غفر الله لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واجعل الجنة مسواهم وأنزل ثوابهم في الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan karomahnya suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah, dengan kemuliaannya suratul Fatihah, kita khususkan yang pertama buat ibu bapak kita yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Buat orang tua kita, mertua kita, nenek kita, engkau kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إننا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ونضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إسماعيل فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء براس المدينة يريد يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيت من دونه آلية يرد وأحسن بدر لا تفلئني شفاعته شيئا ولا يمكنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إنا غفرني ربي وجعلني من المكرمين وبارك على قومه من بني جند من السماء وما كنا مرسلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة العباد أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر العظم نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد برسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه وسيدنا عن سيدنا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا وافي نعمه وكافي مجيدا يا رب العالمين اللهم أعنا على حبك وشكرك وعشرتك اللهم صل على سيدنا محمد وتعود لنا جميع الحاجات وتكفينا بها عن جميع السيئات وتنفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أجر الغايات من جميع الخيرات يا رب العالمين اللهم تقبل واحسن وما غفرناه من القرآن الكريم وأهلنا ونصرحنا ونشرحنا من شر ما صلى الله عليه وسلم هدأ واشرح
وقوة حياتنا وشفاعنا وتعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة التابعين والأخيار العاملين والمسلمين المفلحين وجميع المجاهدين في سبيل الله العالمين والملائكة المقربين في سيدنا أولياء شيخ القاضي الجيلاني وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرعنا إلى مدينة إلى والأحياء شكرا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ونحن mari kita sebutkan Alhamdulillah اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتنزل لهم واسعا ولهم وتقبل حسناتهم وغفر سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على اهل القبور لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ايها الناس المطمئنون ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه سميع قريب من الدعوات الى قول الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اشف أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعقدة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم وكشف الغم يا ولي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى واسع الكرم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya mohon dikoreksi Pak Kiai kalau misalkan dari perkataan saya salah. Saya bertanya masalah tentang wah salah itu cakep. doa adalah senjatanya umat Islam. Ada dalil tiada penghalang atau hijab bagi orang-orang yang terzalimi doanya kepada Allah. Yang jadi pertanyaan saya, apabila kita difitnah dan orang yang memfitnah itu menyampaikan fitnahannya kepada orang yang dianggap dia percaya sehingga dia berdoa gitu. Tapi terus selanjutnya bagaimana doa itu terhadap kita yang difitnah? Itu mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang baliknya Pak Agik. Agik. Mas Sarwono yang mana datang ayo deh, Ari, mana aja? Pak Sarwono tuh tanya. Pak Sarwono nanya, wakilin. Masalah keutamaan memakmurkan masjid atau musola gitu. Ini kan musola kita baru dibangun nih, belum mewah gitu. Gimana caranya berjamaah mengulang tetap masjid gitu. Dan mungkin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ini sana masih kembukan sedikit. Satu lagi dari sini. Ayo Pak Haji Soleh. Amin. Ceplosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengarkan ada 3 buah pertanyaan yang ditanya oleh para jamaah. Mudah-mudahan dapat saya jawab dengan baik. Akan tetapi pesan dari saya, jangan puas dengan pertanyaan, dengan jawaban yang saya sampaikan. Silakan tanya kembali dengan asatidz, dengan kiai ketika kita mungkin bertemu dengan mereka. Mudah-mudahan ada perbedaan dari jawaban tersebut yang membuat hati kita menjadi tentram. Kalau puas dengan satu jawaban, udah gak ngaji-ngaji lagi. Iya, mau ada lagi selesai jawabannya, udah dijawab. Salatun la turaddu da'watahum. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mustajabatun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwatun madlum, doa yang terzolimi, bukan doa yang menzolimi, doa yang terzolimi. Doa yang orang ketika terzolimi oleh orang lain karena dia merasa sakit hatinya, kemudian dia merasa diintimidasi karena dia merasa teraniaya, maka dari respon spontanitas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, ittaqu da'watal mazlum, takutlah oleh kamu sekalian doa yang orang yang terzalimi. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bagi kita nih yang sudah pada ngaji, yang sering duduk di majelis taklim, meskipun kita teraniaya, tolong jangan doa yang jelek-jelek. Mestinya doanya doa yang bagus-bagus. Apa doanya? Ketika ada orang yang menzolimi, ketika ada orang yang menganiaya kita, ketika ada orang yang mengintimidasi kita, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang terbaik, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Tapi sekali lagi, namanya orang tersakiti, namanya orang yang terzalimi, itu respon spontanitas. Terkadang dia itu doanya yang tidak baik. Maka hati-hati, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia itu pelaku maksiat, ingat, meskipun dia pelaku berbuat dosa, tapi kalau udah terzalimi dengan teramat sangat, hatinya itu menjerit, menangis, maka tidak ada halangan lagi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengejek-ngejek, kalau memang mengejek-ngejek bercanda-canda ya. Ketika bercanda, akhirnya dia nggak mau bercanda, sakit hati dia doa, ya Allah mudah-mudahan buntu kakinya. Jangan, bukan begitu. Itu mah bercanda, ketika bercanda begitu. Ini benar-benar nggak tahu apa-apa, nggak punya salah apa-apa, lalu dia dizolimi. Itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama mengejek, masa seperti itu? Sekali lagi, jaga perasaan kita, jaga perasaan orang lain, jaga omongan kita, jaga perilaku kita. Jangan sampai orang tersebut berdoa yang tidak dengan kita, khawatir doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaannya, lalu bagaimana orang yang menzolimi doa begitu? Kita difitnah. Kemudian yang fitnah doain kita. Betul. Kita difitnah sama si A. Menjelekkan si B, lalu si B itu memanjatkan doa, begitu maksudnya. Itu namanya terzolimi. Menurut dia dizolimi, ya kan? Dizolimi sama kita gitu. Iya, menurut dia dizolimi sama kita tanpa check and recheck dulu, gitu kan? Keabsahan dan kebenarannya, kan seperti itu ya.
seperti itu. Memang terkadang demikian, Pak. Terkadang demikian. Orang yang seperti itu terkadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika hambanya tidak menzalimi, tidak mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Jelas. Pertanyaan kedua apa tadi? Keutamaan memakmurkan masjid. Kalau membangun masjid saja diberikan balasan yang amat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan fi dunya banallahu baitan fil jannah. Kan begitu redaksi hadisnya. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka dia akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Makanya orang yang nyumbang itu punya rumah nanti di surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Setelah itu musola terbangun. Setelah musola itu berdiri, jangan sampai tidak ada yang memakmurkan, salah kembali nih. Ini akan mendapatkan ancaman nih bagi orang yang sudah membangun masjid, tapi dia tidak mau memakmurkan masjid. Berapa yang memakmurkan masjid itu? Innama ya'muru masajidallah illa man amana billah. Tidak akan bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah dan orang yang takut kepada Allah. Orang yang beriman kepada akhir. Kan begitu redaksinya kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya subhanallah, banyak sekali keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Apa di antaranya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kasratan khatwatan ilal masjid. Begitu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia 10 derajat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kejelekan dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 amal kebaikan yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Berarti dia memakmurkan masjid, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menghadiri majelis taklim. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholat berjamaah di musola. Dengan apa? Uang tadi musola ada sholat. Artinya menunggu sholat setelah sholat. Kan banyak itu keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membangun masjid. Itu al-barakah masjid, betul. Masjid, tidak ada musola di sana. Ya kan? Di Mekah tidak ada musola, namanya masjid. Cuma masjid jami dan masjid ghair jami, kan begitu Pak. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Apakah masjid ghair jami seperti itu? Jangan salah. Ketemu ditanya sama orang Mekah, musola nggak ada. Apalagi Tajuk nggak ada. Apalagi surau nggak ada. Apalagi Langgar nggak ada. Mereka semuanya nyebutnya masjid, tempat orang sujud. Kalau kita musola, tempat orang sholat. Semuanya isi makan semuanya. Dari katanya yang pertama filmnya sajadah, dari yang kedua yang pegangannya sholat. Kan seperti itu. Film isi makan ada kan seperti itu. Jelas. Iya, makanya sebetulnya bukan pertanyaan, sebenarnya mengajak yang sudah sedekah, yang sudah menginfakkan hartanya membangun musola itu, maka gunakan untuk ramaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, terutama kaum pria. Kaum pria itu sunnahnya di masjid, sholatnya berjamaahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sholatnya di masjid berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan kalau kata Imam Nawawi ad-Dimashqi fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain, tuh sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau kita pilihnya sunnah muakkadah. Gitu ya? Iya, kalau fardu ain subhanallah, gak bisa kita. Orang malas banget sholatnya, kan begitu. Apalagi subuh nih. Subuh kalau udah hujan rintik-rintik malas banget, rekol lagi, apalagi istri nantangin lah, nggak beres. Serem. Apa yang nanti tadi? Waris. Nah, ahli waris itu, harta waris itu adalah harta peninggalan atau harta pusaka dari orang tua. Awas. Kalau orang tua belum meninggal, belum harta pusaka.
Ini orang tua udah meninggal jadi kita warisnya. Orang gila itu. Masih harta orang tua. Makanya berarti kalau dibagi-bagi itu bukan harta pusaka. Itu namanya hibah, dibagi setelah meninggal dunia baru namanya harta waris. Tuh, jelas. Dia sudah bagi-bagi, tapi jangan langsung dibagi sebenarnya. Ya kan? Punya harta tadi berapa? 500 meter. Punya anak berapa? 5. Betul. Yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. Berbeda cara pembagiannya. Jelas. Laki-laki dapat 1, sejenak anak yang laki banget. Ya Allah. Masih hidup bapak itu. Masih hidup. Udah di liriknya ya bapak. Masih hidup. Yang ada kita mah bukannya ada warisan, waris itu utangnya. Nih, 5 punya anak ya, punya anak nih 5 betul, punya 5 berarti 500. Kalau adil menurut kita kan cepet-cepet betul. Ya. Tapi yang namanya menurut hukum waris Islam itu tidak, itu namanya tidak adil. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Itu namanya pembagian ahli waris. Yang jadi pertanyaannya, ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia punya meninggalkan warisan seperti itu, ada satu orang itu yang tidak mau ninggalin tempat itu, dan ketika dijual itu mereka nggak mau, tetap bertahan. Betul Pak? Betul. Ini kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena mohon maaf, salah orang tuanya. Ketika akhir hayatnya tidak memanggil tuh anak-anaknya, atau ketika dia masih hidupnya nggak manggil anak-anaknya. Nah, sudah saya wasiatkan semuanya di sini. Saya sudah wariskan semuanya di sini. Nanti ketika aku meninggal dunia dengan makmu, atau aku meninggal dunia, makmu juga dapat waris, kamu juga dapat waris. Sudah dipersiapkan semua. Kan mesti seperti itu sebelum berebut ahli waris. Seperti itu. Ini kesalahan fatal daripada orang tua. Oleh karenanya, ketika anaknya yang lebih dari paham, panggil Pak. Panggil anak itu, panggil semua, kumpulin. Ini adalah harta pusaka, ini adalah harta peninggalan. Maka ayo kita sesuai bagi dengan secara apa? Mau secara Islam, oke. Mau secara kekeluargaan, oke. Tapi yang benar itu secara Islami, kan seperti itu. Itulah Islam memandangnya. Kalau kita dapat 1, perempuan dapat setengah. Maka ketika nanti perempuan itu dapat setengah, laki-lakinya dapat 1. Kenapa? Karena laki-laki itu menanggung, kalau perempuan itu ditanggung. Itulah hukum Islam. Itu namanya adil menurut hukum Islam. Tapi pada kenyataannya sekarang ini nggak mau. Tetap aja dibaginya sama rata, laki maupun perempuan sama. Pengennya 100. Tapi menurut hukum Islam itu tidak benar. Akan tetapi ketika orang anak yang laki-laki itu sudah mengikhlaskan, nggak jadi masalah Pak. Kalau sudah mengikhlaskan. Tapi kalau kita ambil lagi pada hukum Islam, nggak bagus itu. Tetap aja salah kalau menurut hukum Islam. Lalu bagaimana kalau kita kesian tinggal nambahin doang? Contoh, Ustaz Hafiz ini dapat 150 miliar, contoh. Amin. Berarti kan adanya dapat 75 miliar, kan setengah. Oh, Hafiz itu sayang sama adanya, dibagi lagi 10M. Kayaknya 10M bagi ini. 10M. Awas orang anaknya didirik lagi ntar bapak. Tadi 85 tuh dibagi. Kan anak ada 3 tadi kan. Tadi kan anak ada 3 laki-laki. Jadi dibagi 10. Berarti kan 85 dia dapat. Gitu Pak. Makanya kalau supaya orang ngerti itu seperti itu, tapi tetap dia menjalankan hukum Islam. Nah, masalah itu dibagi lagi tuh adanya. Sama Ustaz Hafiz tadi sama kakak-kakak yang laki seperti itu. Bagus begitu. Makanya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mampu bidang hukum Allah, maka dia itu termasuk orang yang zalim. Ini kasus menimpa, ada seorang jamaah datang ke rumah saya. Bapaknya sudah lama mati seperti itu, udah dibagi-bagi, dia nggak kebagian. Akhirnya dia ngomong, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Saya sayang Pak Ustaz sama bapak saya yang ada di dalam Banjar. Dia nggak tenang hidupnya. Siapa bilang nggak tenang? Lu yang belum kebagian sedang. Ini ungkit-ungkit. Sebabnya nggak tenang gara-gara nggak sesuai dengan hukum Islam katanya. Ini orang-orang kebagian begini, orang tamak seperti ini saya bilang. Akhirnya udah kelar. Akhirnya dia dapat juga di semua bagian yang tadi yang mobil suruh ngangsu. Akhirnya dia ngasih mobil dapat dia. Alhamdulillah. Seperti itu. Kebagian.
Siapa ya? Panggil Pak. Secara keluargaan. Jangan gara-gara harta kita putus hubungan saudara. Banyak seperti ini. Awas gara-gara dengan harta, gara-gara warisan antara adik dengan kakak, antara adik dan paman dengan ponakan gak ngaku. Gara-gara harta warisan. Ini adalah satu perhatian buat kita. Ketika kita punya harta, ketika kita udah sakit-sakitan, sudah mulai itu. Ya kan sudah catat lah. Nanti dikasihnya nanti, bukan sekarang. Ya, kalau sekarang itu namanya hibah. Kalau sudah menikah baru namanya harta warisan. Jelas? Kalau menang-menangan itu gimana? Apanya itu? Menang-menangan gitu. Itu yang menang misalnya orang tuanya apa anaknya yang paling menang? Dua-duanya kebagian. Kalau menang-menangan ada yang kebagian gitu. Iya, dua-duanya tadinya nggak kebagian, nggak dua-duanya dapat dosa. Kenapa? Karena di awalnya itu orang tua. Ya kalau orang tuanya udah menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan tidak lagi, berarti orang tuanya terlepas dari masalah seperti itu, gugur kewajibannya. Anak-anaknya tinggal menanggung nih, tinggal dia yang kena tanggungan dosanya. Sekali lagi, awas. Orang itu jangankan yang nggak ngaji, yang bisa ngaji sama duit mah doyan. Jangan yang nggak ngaji, yang doyan ngaji sama duit mah doyan. Siapa nanti doyan duit apalagi kiai gitu kan? Sejenak kamu gitu daripada kenal duit yang ngomongin seperti itu. Alangkah indahnya dengan kekeluargaan. Alangkah indahnya panggil bareng-bareng. Dengan dalih, ayo kita bagi bersama-sama, mau secara agama atau secara hukum. Ya Allah ya Rabbal, pesan saya berikanlah terbaik buat anak-anak yang terbaik, warisan ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.